Halo, salam dan bahagia untuk kita semua. Nah, di video kali ini ALJ Belajar kembali lagi menemani belajar kalian mengenai rumus-rumus statistika, yaitu mengenai mean atau rata-rata, modus, dan median. Nah, ada rangkuman rumus dari rata-rata, modus, dan median untuk data berkelompok atau data tersebar distribusi seperti itu adalah seperti ini ya. Ini adalah simbol dari rata-rata, dibaca X bar, X dengan tanda garis di atasnya dibaca X bar. Kemudian di rumus modus, rumus median. Baik, kita ulas satu persatu mengenai rumus rata-rata yang pertama beserta contoh soalnya di tabel distribusi seperti yang sudah tampil di layar PC kalian. Nah, rumus dari mencari rata-rata itu adalah X bar. Ini adalah simbol sigma ya, yaitu jumlah. Nah, kemudian XI di sini apa? XI di sini untuk data berkelompok. Simbol XI adalah nilai tengah tiap interval atau tiap kelas. Kemudian FI itu adalah frekuensi masing-masing kelas. Frekuensi masing-masing kelas. Kalau umpamanya F1 berarti dia 5. F2 indeks 2 berarti 7, F4 itu berarti 9. Ya. Nah, kemudian dari rumus ini sigma kurung XI kali FI. Jadi kalian harus cari dulu hasil kali nilai tengah dengan frekuensinya masing-masing. Kemudian hasil kalinya ini kalian tambahkan. Kemudian dibagi dengan sigma FI atau jumlah dari frekuensi. Nah, untuk contohnya saya gunakan tabel yang ini. Kita cari rata-ratanya. Karena rumus rata-rata dari data berkelompok perlu XI yaitu nilai tengah. Jadi kalian bisa tambahkan di sebelah frekuensi itu XI. Jadi nih buat kolom tambahan XI. XI itu cari dari apa? Ingat, XI itu adalah nilai tengah setiap interval. Itu bisa kalian cari dengan menghitung secara langsung atau menambahkan setiap kelas dibagi 2 dan menggunakan tepi itu juga bisa. Jika kalian masih bingung apa itu nilai tengah, kalian bisa tonton video statistika yang pertama. Baik, biar tidak lama kita cari XI dulu di kelas pertama. Dia kan dari 51 sampai 55. Kalau kalian jabarkan itu tengah-tengah 51, 52, 53, 54, 55. Nah, di sini kan batasnya start dari 51 sampai 55. Nah, di sini kalau nilai tengahnya berapa? Kan 53. Berarti di baris pertama dia 53. Dengan rumus bisa ini dengan hitung manual ya. Ini manual dia. Nah, dengan manual ini. Kalau dengan hitungan boleh. Jadi kalian bisa tambahkan 51 tambah 55 dibagi 2. Nah, ini jawabannya 106 dibagi 2 dan ini 53 juga. Jadi kalian bisa hitung manual atau bisa dengan rumus. Dari 56 sampai 60 kalau kalian hitung itu berarti 56, 57, 58, 59, 60 kan? Berarti tengah-tengahnya 58. Begitu seterusnya. Kalau kalian lihat polanya, ini 63, ini 68, ini 73 dan ini 78. Nah, jika sudah ketemu XI, ingat kita perlu rumus XI kali FI. Berarti kalian bisa tambahkan kolom lagi. Nah, jadi kita kalikan nih nilai tengah yang udah kita dapatkan tadi itu dengan frekuensinya, yaitu 53. Kalau kalikan dengan frekuensinya yaitu 5, nah, itu adalah 265. Begitu pula 58 kali 7 dia adalah 406. Ke bawahnya itu kalian bisa hitung, ini 504, 612, 438, 390. Nah, jika sudah
Ini kalian tambahkan kan sigmanya ya. Jadi hasil penjumlahan setelah mengalihkan XI dan FI. Ini ditambahkan dan ini dapat hasilnya 2615. Nah, sesuai dengan rumus X bar itu kan sama dengan sigma XI kali FI per sigma FI. Jadi yang kalian perlukan adalah hasil jumlah, hasil kali hasil penjumlahan dari semua hasil kali nilai tengah dan frekuensinya masing-masing, yaitu 2615 per jumlah frekuensi. Nah, di sini berapa nih jumlahnya? 5 tambah 7 tambah 8 tambah 9 tambah 6 tambah 5. Oh, ini ternyata jumlahnya adalah 40. Jadi itu 2615 tadi itu dibagi 40 dan ini hasilnya itu 65,375. Boleh dibulatkan dua angka itu boleh, tapi ini tepat segini dapatnya. Oke, itu mengenai rata-rata. Jadi asalkan kalian ketemu suatu rata-rata, disuruh nyari rata-rata dari suatu tabel distribusi atau data berkelompok yang dalam bentuk histogram atau poligon, itu kalian bisa gunakan cara ini. Yang penting kalian tahu XI dan frekuensinya masing-masing, nilai tengah dan frekuensinya masing-masing. Nyari rata-rata pentingnya nilai tengah, itu poinnya, nilai tengah. Kemudian dilanjutkan dengan modus. Nah, di data tunggal, modus itu adalah nilai yang paling sering muncul. Di sini modus juga nilai yang paling sering muncul. Dilihatnya perkiraan tempat modus ya. Jadi langkah-langkahnya sekalian saya ngasih apa sih itu D1, D2, TB itu ya. Jadi langkah-langkahnya yang pertama, kalau nyari modus itu cari baris atau kelas dengan F terbesar atau terbanyak. F terbesar di sini adalah 9 kan? Oh, berarti ini kelas modusnya. Jadi prediksi modusnya itu nilainya akan berkisaran 66 sampai 70. Setelah itu, setelah dapat prediksi letak modus dari kelasnya ini, itu ada istilah di sini kan TB. TB itu berarti tepi bawah. Nah, tepi bawah kelas modus atau kelas dengan F terbesar. Nah, berapa TB-nya? Dia di sini sekalian untuk dihitung nanti ya. TB untuk tabel ini berarti kan 66 kurang 0,5, yaitu 65,5. Kemudian apa lagi istilah di sini? D1. D1 itu adalah selisih F modus atau F terbesar dikurangi F sebelumnya, F tepat sebelumnya. Jadi di sini di contoh ini, jadi yang dinamakan dengan D1 itu adalah saat 9, ini F terbesar dikurangi F tepat sebelumnya, itu adalah D1 ya. Jadi 9 dikurangi 8 itu adalah 1. Untuk D2 itu adalah selisih, dia juga selisih F modus atau F terbesar dikurangi F tepat setelah modus atau setelahnya. Oke, berarti dia adalah ini 9 dikurangi 6 itu adalah D2. Berarti D2 adalah 9 kurang 6, 3. Nah, kemudian P itu apa? Jadi yang kelima itu ada istilah P gitu kan. P. Nah, mungkin kalau kalian sudah menonton video yang sebelumnya, P itu adalah panjang interval ya. Jadi saya berikan keterangan yang nomor 5 itu di sini ya. P itu adalah panjang kelas atau panjang interval Nah, gimana cara ngitung? Bisa dengan cara langsung
yaitu startnya dari 66 sampai 70. Berarti panjangnya itu adalah 66, 67, 68, 69, 70. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Oh, berarti panjangnya 5. Berarti P sama dengan 5. Jika udah semuanya diketahui dari rumusnya ini, simbol-simbol di rumus, maka langsung gunakan modus. Itu adalah 65,5 ditambah di satunya 1 per 1 ditambah di duanya 3 kali 5. Atau ini bisa ditulis 65,5 ditambah 5 per 4 kan. Atau 65,5 ditambah 1,25. Kalau ini dihitung jadinya 66,75. Jadi modusnya adalah 66,75. Benar kan dia berada di rentangan di sini dia ya. Nah, walaupun hasilnya nggak bulat itu nggak masalah. Baik, terakhir itu mengenai median, nilai tengah. Nilai tengah dari suatu data yang banyak yang disajikan secara berkelompok dalam tabel distribusi, itu hal yang perlu kalian lihat itu adalah rumusnya ini. Nah, gimana cara penggunaan rumus ini? Apa langkah-langkah yang harus kalian lakukan yang pertama? Jadi langkah-langkahnya itu kalian cari N-nya dulu. N itu adalah sigma F. Nah, jadi jumlah frekuensi. Berapa jumlah frekuensinya? Nah, jumlah frekuensi di sini biar tidak ngitung itu kalian bisa tambahkan langsung FK. FK itu artinya frekuensi kumulatif. Kumulatifnya kayak gimana? Nah, ini baris pertama kan baru ada 5. Berarti data yang ada itu baru 5 gitu. Kemudian sampai 7, berarti 5 tambah 7 berarti ada 12 data. Nah, jadi kalau ini tercacah ya, kalau kalian cacah nih, oh yang dapat nilai 51 sampai 55 baru ada 5 orang. Lalu yang dapat nilai 56 sampai 60 baru ada 7 orang. Berarti berapa orang yang nilainya 51 sampai 60? Berarti kan itu baru ada 12 orang. Lalu berapa orang totalnya? Nah, berarti kumulatif itu kan total. Berapa orang totalnya yang mendapat nilai dari 51 sampai 65? Oh, itu adalah 5 tambah 7 tambah 8, 20 orang. Kemudian ke bawahnya sama, ditambahkan, oh berarti sampai nilai 70 dari nilai 51 itu ada 29 orang. Kalau sampai 75 ada 35 orang, dan yang mendapatkan nilai 80 sampai 80 ya, yaitu 40 orang. Oh, berarti genep nih semuanya ya. Setelah tahu N-nya 40 ya, N itu 40. Oke. Jadi setelah dapat N itu tentukan langkah yang kedua, cari setengah N. Setengah N itu menunjukkan prediksi kelas modus. Prediksi letak modus. Letak modus median ya, median. Ya, jadi letak median di sini adalah setengah dari 40, 20. Di mana data ke-20 itu? Data ke-20 tepat kebetulan berada di sini di 61 sampai 65. Ini data yang ke-20 di sini. Ya, kalau saya tanyakan data yang ke-33 letaknya di mana? Data yang ke-33 letaknya di mana? Iya, data yang ke-33 letaknya ini ya, dari 71 sampai 75. Kenapa? Kalau yang baru sampai 66 sampai 70 ini baru ada 29 data, baru ada 29 orang. Jadi orang yang ketiga-tiga itu, nah di letak yang ketiga-tiga itu di mana? Di sini. Di baris di 71 sampai 75, kayak gitu ya. Kemudian setelah dapatkan prediksinya, itu cari TB. TB sama seperti modus, dia tepi bawah dari kelas median. Di sini TB-nya itu adalah 61 dikurangi 0,5 yaitu 60,5. Kemudian istilah apa lagi? TB sudah, setengah N udah, FK.
Yang mana sih dikatakan FK yang dipilih di sini? FK artinya jumlah F sebelum, jadi kata kuncinya adalah sebelum kelas median. Kelas median. Jadi kalau dari contoh ini FK-nya berapa sebelum kelas median? Kelas median kan sampai sini kan. Nah, jadi sebelumnya itu adalah 12 FK-nya ini. Nah, FK 12, jadi sebelum kelas median. Kemudian ada istilah apa lagi? Ada istilah F. Tadi ada FK, habis itu ada F. F itu adalah frekuensi tepat di kelas median. Jadi di sini F-nya berapa nih dari 61 sampai 65? Yaitu 8. Apa lagi yang diperlukan? Oh, ternyata ada istilah P. P itu ya udah panjang interval atau panjang kelas. Panjang kelas itu bisa dicari dari baris yang manapun pasti sama. Kalau nggak sama itu berarti salah. Tadi dapatnya 5, sekarang ini harusnya juga 5 ya. 61 sampai 65 yaitu 61, 62, 63, 64, 65. Iya benar 5. Kalau sampai salah ya udah berarti tabelnya kita yang salah. Jadi di sini P-nya adalah 5. Kalau sudah lengkap semua, kalian analisis angkanya, yaitu TB-nya 60,5 ditambah setengah N-nya 20 dikurangi FK-nya 12 per 8 kali P-nya adalah 5. Berarti ini jadinya 60,5 ditambah 8 per 8 kali 5. 8 bagi 8 1, berarti 60,5 tambah 5. Nah, tambah 5 berarti ini hasilnya adalah 65,5. Baik, itu mengenai median, modus, sama rata-rata ya. Serta saya sudah berikan contoh soalnya masing-masing satu. Untuk lebih lanjut, kalian bisa komen di bawah. Jika ada pertanyaan silahkan tanyakan. Aljia belajar bersama Kulin undur diri. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Terima kasih.